pagi pemirsa Hidup Sehat. Wow, hari pertama kita kembali beraktivitas bersama saya dengan Dr. Renita Arlin dan juga Dr. Ekles. Halo, Minal Dr. aidin, Ekles. minal aidin. Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini hari pertama nih, mudik lebaran nggak nih? Mudik di Jakarta. Mudiknya di Jakarta. Aku juga menikmati indahnya kota Jakarta. Oh, sama dong kita. Sama ya. Tapi ya namanya nih hari pertama ya kan, gimana nih ya. Ini harus semangat terus dong ya, karena kan kita mengawali aktivitas kembali. Ya kan. Kemarin habis liburan ya kan. Menyiapkan aktivitas untuk memulai menghasilkan rezeki kita dong. Betul sekali ya kan. Rezekinya kan kemarin udah lumayan menipis liburan ya, tuh. udah mulai menipis. Tapi nih kita kalau misalnya mau flashback lagi nih pada saat kita lebaran lebaran. Nah, gimana tuh itu, Dr. Arlin? mohon maaf nih ya, saya sih termasuk orang-orang yang hilaf ya. Hilafnya kenapa dah? Hilaf karena itu lebaran cuma 2 hari ya kan. Tapi itu makanannya aduh lanjut terus ya kan, dipanasin. Sampai akhirnya selama liburan itu masih ya kan memakan kolesterol yang hadir di antara kita berdua. Berdua sama suami saya. Tenang Dr. Arlin. Ternyata kolesterol itu salah satunya bisa diatasi dengan temulawak. Tahu nggak temulawak? Tahu sih, tapi masa bisa ya? Nanti bakalan kita bahas nih ya. Tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah, itu tadi mengenai temulawak dan ternyata katanya nih temulawak ini bisa macam-macam, bisa nurunin kolesterol, terus bisa apalagi ya, Dan banyak macam. Jadi banyak banget manfaatnya ternyata untuk kesehatan. Betul. Oke, untuk membahas itu kita sudah kedatangan expertnya ini Dr. Yanti Maharani MSI. Dr. Yanti ini Herbal adalah Medic. praktisi herbal medis. Benar ya, Dok ya? Betul. Betul. Langsung aja nih ke fakta mitos yang pertama nih. Yes. Ya, katanya temulawak bisa menurunkan kolesterol. Fakta atau mitos, dokter? Ya, pemirsa di rumah, jadi temulawak ini luar biasa ini manfaatnya. Fakta atau mitos nih, Dok? Fakta. Ya. Oke, silakan Dok penjelasannya. Dok. Jadi, temulawak ini ya memang sudah dipakai beratus-ratusan tahun yang lalu, termasuk untuk kolesterol. Nah, kita pakai berbagai macam tambahan ramuannya selain temulawak. Jadi selain temulawak bisa ditambahkan dengan yang lain ya, dokter ya? Kita langsung praktekkan ya, boleh. Oke. Sambil menjelaskan juga tentunya kita siapkan dulu ada temulawak. Temulawak ini memang terbukti secara ilmiah bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Gitu. Terus kemudian ada juga ya berbagai tumbuhan lain ini dari tanaman-tanaman obat dari rumput-rumputan ya. Terus kemudian juga ini juga ada meniran. Terus kemudian ada jati Cina. Ya, ini tempuyung. Tempuyung. Ya, kalau misalkan di kebun tuh ada dia tumbuh menjalar ke atas. Terus kemudian ada kunyit juga,
seperti ini ya, pemirsa di rumah biasa digunakan untuk bumbu dapur. Oke. Terus kemudian ada meniran. Oke, Dok, tapi mengenai temulawak sendiri, Dok, pasti pemirsa penasaran apa sih sebenarnya di dalam temulawak tuh yang bisa nurunin kolesterol gitu? Iya, dia ada kandungan yang namanya kurkumin. Oh, kurkumin. ada si kurkuminnya Iya, itu. kurkumin di dalam darah. Kurkumin di dalam temulawak bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah menurut uji klinis. Wow, Luar biasa ya. jenisnya. Oke. Nah, Oke. ini harus dibikin ramuannya dulu Iya. atau bisa langsung dimakan? Dicemilin apa gimana nih, Dok? Ramuannya gimana kita bikinnya? Kita bikin infusa, Dokter Infusa, Arlin. Ya, kita Ya, bikin langsung kita infusa, bikin ya, kita Dok, ya. siapkan air sebanyak 5 gelas. 5 gelas air. Kita 15 siapkan mili ya. maksudnya? 5 gelas air. 5 Jadi gelas 1 air. 5 liter, gelas, Dokter oh Arlin. gelas, 5 gelas air. 5 gelas Ya. air. Oke, nasi 5 gelas air ini langsung dipanaskan ya, Dok ya? Ya, betul. Berarti ini Oke. airnya direbus Boleh dulu, bantu, Dokter Eko? iya kan? Nah, Oke. setelah nanti direbus Ya. baru Nah, kita dikunci dulu. Iya. mulai cemplung-cemplung. Silahkan Iya. nih, Dokter. Ya. Dan menggunakan bahan yang non logam ya. Mm-mm. Boleh stainless steel ya untuk yang logam. Berarti masukin dulu apa nih? Iya. Dokter, sayur apa nih? Ini sayur. Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya. Iya, ini ada yang namanya tanaman. Kalau ini kita pakai apa namanya pegagan ya. Pegagan. Terus Pegagan. kemudian tempuyung ya, Tempuyung. tempuyung. Oke. Terus kemudian ada temulawaknya tentu. Yes, tempuyung ini saya jujur ya, Dok ya. Ini saya sering banget gitu kan ke dapur, tapi Dan tetap nanya ini apa ada ini, Dok? kunyitnya. Si tempuyung ini. Tempuyung ini Mm-mm. adalah tumbuhan yang tumbuh di kebun biasanya. Terus dia fungsinya bisa mengeluarkan urin, sifatnya diuret juga gitu, dan dia bisa mengeluarkan lemak-lemak di dalam tubuh. Oh, dia juga bisa. Jadi sejalan ya jadi fungsinya dengan benar, si benar. temulawak ini. Benar, Betul. menurunkan Dan kolesterol kita tadi gunakan Ini jati apa nih, Cina Dok, ya. yang barusan dikasih? Ini adalah meniran. Meniran? Iya. Meniran. Meniran. Meniran Oke. juga secara uji klinis juga banyak fungsinya. Jadi ini nanti ramuan ini saling menguatkan, bekerja secara sinergis, bisa mengontrol kolesterol dalam tubuh. Nah, Dokter Ekles, ini ramuan ini hendaknya disiapkan kita selama 3 sampai 6 minggu. Jadi untuk mendapatkan hasil Ya. yang maksimal, yang sesuai kita harapkan untuk bisa mengurangi kolesterol, Ya. berdasarkan penelitian itu bisa bekerja selama 3 sampai 6 minggu. 3 sampai 6 minggu. Iya, kita Minum gunakan. tiap hari? Betul. Oh, Oke. minum tiap hari? Ya, 3 kali sehari 1 gelas. 3 Tiga kali kali sehari 1 sehari? gelas. Iya. Ada Oke. waktu-waktu tertentu nggak, Dok, yang bisa Iya. bikin manfaatnya bisa menjadi maksimal? Betul, gitu, kalau diminum setengah jam sebelum makan. kita- setengah jam sebelum makan. makan. Gitu. Nah, Tapi kalau yang iya, benar kalau yang sakit sakit mah? mah gimana, Dok? Nah, untuk yang sakit mah ya tentunya sebetulnya ini cukup aman ya, tidak ada yang merangsang kerja lambung atau asam lambung lebih banyak ya. Jadi tidak ada ketentuannya gitu ya. Tapi untuk yang sensitif terhadap lambung yang mungkin akan perih ya sebaiknya setelah makan. Oke. Setelah Oke. makan. Oke. Oke, nah ini tapi Ini- sekarang nih udah Iya, ngebul sebaiknya ini nih tidak ya. terlalu ini Sebaiknya ya tidak terlalu apinya ya. panas Oh, ya, iya. apinya ya, Dan ini tidak kan- terlalu besar. Dalam Begitu. besar ini kan banyak banget ya isinya. Ini berarti Iya. apa, Dok? Disaring dulu atau? Iya, betul. Jadi ini karena si temulawak ini mengandung yang namanya santorizol. Santorizol ini merangsang nafsu makan. Oh. Gitu, pemirsa di rumah harus tahu ya. Jadi yang membuat nafsu makan meningkat setelah makan nafsu makan adalah kandungan minyak asiri. Minyak asiri yang banyak terkandung dalam temulawak adalah santorizolnya. Oh. Begitu. Sehingga sebaiknya biarkan dia terbuka tutupnya Oh. agar si minyak asirinya juga menguap. Menguap. Begitu. Oke, Oh, jadi gitu. tidak Sehingga menambah tidak nafsu usah makan. khawatir ya kalau misalkan ramuan ini bisa meningkatkan nafsu makan, justru malah mengurangi kolesterol. Benar. Oh, gitu. Dan Ya. sebetulnya Ini pasti yang gimana? paling penting adalah kerja dari ramuan ini adalah di usus. Jadi dia mengurangi penyerapan lemak atau kolesterol di dalam usus. Oke, Dalam melapisi usus, mungkin ya. Berarti melapisi di ya. Iya, dalam usus ya. mengurangi penyerapan Oh, kolesterol Mengurangi di penyerapan kolesterol. usus. Namun Oke. kalau misalkan takarannya berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, nanti kan ada ya di Ya. situ takaran Oke. gram-gramannya akan membuat
kita jadi buang air besar terus. Baik. Itu yang Nah, perlu diketahui. Oke. ini ya Nah. menarik sekali nih mengenai temulawak, tapi itu kan tadi dibahas mengenai dewasa ya. Gimana kalau pada anak-anak ya? Karena yang saya dengar kurkumin pada temulawak itu bisa meningkatkan nafsu makan anak. Itu juga dipercaya loh sama ibu-ibu biasanya ya kan. Itu katanya ramuan herbal itu bisa meningkatkan nafsu makan anak. Benar atau tidak? Ya. Mitos atau fakta? Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.